Bismillahirrahmanirrahim. Ilmu ini sahabat, ilmu yang sangat dahsyat. Barang siapa yang mengamalkan ilmu ini, maka Allah Ta'ala akan beri kecukupan dia dalam segala hal, mempunyai keajaiban lahir dan batin. Bahkan ayat-ayat ini sahabat, kehebatannya, keagungannya, jauh sebelum terciptanya langit dan bumi ribuan tahun sudah terbukti sahabat. Bagi siapa yang mengamalkan ini, mereka adalah orang pilihan dan orang yang sangat beruntung. Amalan yang akan kami bagikan adalah amalan yang sangat bagus sekali. Bahkan bagi pengamalnya sahabat, Allah Ta'ala akan cukupkan segala hal. Bahkan di luar kerezekian. Jika kerezekian Allah Ta'ala cukupi, hutangnya Allah Ta'ala lunaskan. Namun keajaiban dari amalan ini, jika ada orang dengki kepada sahabat, maka Allah Ta'ala akan menjadi wakil dan mencukupkan untuk mengurusi itu. Dan jika ada orang mau berbuat buruk, sihir, setan, kiriman, dan lain sebagainya, maka akan tidak terpengaruh pada sahabat, tidak berguna, tidak ngefek, karena Allah Ta'ala akan menjadi wakil sahabat untuk mencukupkan semuanya itu dengan amalan ini. Sebenarnya amalan ini sahabat masyhur, mungkin banyak yang mengijazahkan, namun sanad ijazah yang dari kami ini Masya Allah sangat bagus sahabat, sangat baik untuk diamalkan. Namun jika sahabat pernah mendengar ijazah ini, jangan di-skip. Kemungkinan saja ijazahnya berbeda dan kaifiahnya berbeda dan khasiatnya berbeda sahabat. Doa amalan yang akan kami bagikan ini sahabat adalah 3 ayat akhir dari surat Al-Baqarah. 3 ayat sahabat, bukan 2 ayat, 3 ayat. Namun sebelum kita lanjut, kita tabarrukan kepada hadis Nabi Muhammad SAW tentang keistimewaan ayat akhir dari surat Al-Baqarah. Dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man qara'a bil ayataini min akhiri suratil Baqarah fi lailatin kafatahu." Barang siapa yang membaca 2 ayat min akhiri suratil Baqarah, dari akhirnya surat Al-Baqarah, fi lailatin, di dalam malam, pada setiap malam 2 ayat akhir dari surat Al-Baqarah dibaca, kafatahu, maka 2 ayat tadi mencukupi kepada orang yang mengamalkannya, mencukupi dari dia segala urusannya, dari orang-orang yang zalim, dari hal-hal yang tidak dikehendaki. Namun takwil yang sangat masyhur hanya 2 biasanya yang disebutkan sahabat. Yang pertama mencukupi dari pahala solat malam, qiyamul lail, dan yang kedua mencukupi dari hal-hal yang tidak diinginkan. Ini adalah hadis sahih. Barang siapa yang membaca setiap malam 2 ayat akhir surat Al-Baqarah, maka 2 ayat itu mencukupi kepada pengamalnya, mencukupi dari pahala-pahala qiyamul lail, dan mencukupi dari hal-hal yang tidak diinginkan, dan mencukupi dari segala hal. Ini yang pertama sahabat. Namun di dalam riwayat Imam Ahmad sahabat, Rasulullah SAW menegaskan dengan kehebatannya 2 ayat akhir surat Al-Baqarah ini. Rasulullah SAW di dalam riwayat Imam Ahmad bersabda, "Innallaha kataba kitaban qabla ayyahluqas samawati wal ard." Sesungguhnya Allah Ta'ala menulis sebuah kitab sebelum terciptanya langit dan bumi, bi alfai amin, dengan jarak 2000 tahun sahabat. Jadi Allah Ta'ala menulis di Lauh Mahfuz sebuah kitab sebelum terciptanya langit dan bumi 2000 tahun jaraknya. Fa'anzala, maka kemudian Allah Ta'ala menurunkan minhu, dari kitab itu, ayat ini 2 ayat sahabat. Fakhotama, dan Allah Ta'ala menjadikan pemungkas, penutup, akhir, bihima, dengan 2 ayat surat Al-Baqarah. Pada surat Al-Baqarah ditutup surat Al-Baqarah dengan 2 ayat ini sahabat. Wala yukra'ani, maka tidak dibaca 2 ayat tadi, wala yukra'ani
fi darin, di dalam rumah sahabat, thalatha layalin, 3 hari berturut-turut, fayaqrabahas syaitan, maka syaitan akan datang. Dalam arti maknanya syaitan akan datang. Namun sahabat yang dimaksud adalah maka syaitan tidak akan pernah datang lagi. Di dalam takwil hadis semua, ay la yaqtarib hadad dar asyaiton, maksudnya syaitan tidak akan mendekati rumah yang dibacakan 2 ayat ini sahabat berturut-turut selama 3 hari. Perlu dipahami oleh sahabat dalam arti jika rumah itu rumahnya setan, rumahnya itu tidak ditempati atau mau mengusir setan, terus dibaca 3 hari berturut-turut dengan 2 ayat akhir surat Baqarah, maka setannya tidak akan lagi mendekatinya. Itu kalau rumahnya setan. Sebelumnya dalam arti rumah nggak ditempati, ditinggalin setan. Apalagi rumah yang sering kita tempati, sholat terus dibacakan itu, setan pasti tidak akan pernah bisa mendekati, apalagi memasukinya sahabat. Ini riwayat Ahmad. Bahkan di dalam riwayat Ad-Darimi sahabat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man qara'ah, barang siapa membaca 4 ayatin min awali suratil Baqarah, 4 ayat dari awal surat Al-Baqarah. Jadi yang dibaca ini dari awal 4 surat Baqarah. Satu contoh, alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Ini adalah awal 4 dari awal surat Al-Baqarah. Sahabat harusnya hafal. Dan selanjutnya adalah wa ayatal kursi, dan ayat kursi. Sahabat pasti hafal ayat kursi. Jadi membaca 4 ayat awal surat Al-Baqarah, terus dilanjut ayat Al-Kursi, dan selanjutnya wa ayatani, dan 2 ayat ba'da ayatil kursi, setelah ayat kursi. Sedangkan 2 ayat setelah ayat kursi ini sahabat, yaitu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, la ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha wallahu sami'un alim. Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghutu yukhrijunahum minan nuri iladh dhulumat ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Itu 2 ayat sahabat. Sahabat harus hafal dan mengamalkan ini. Wa talatan min akhiri suratil Baqarah, dan 3 ayat dari akhir surat Al-Baqarah sahabat, dan akhir 3 dari surat Al-Baqarah. Jadi barang siapa yang membaca 4 ayat awal surat Al-Baqarah, terus ayat kursi, terus 2 ayat setelah ayat kursi, dan 3 akhir dari surat ayat Al-Baqarah sahabat, yang berbunyi seperti ini sahabat, Bismillahirrahmanirrahim, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yahsibukum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama 'amaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ini adalah 3 ayat dari akhir surat Al-Baqarah. Jadi barang siapa yang membaca tadi sahabat dari 4 awal surat Al-Baqarah dan ayat kursi, 2 setelah ayat kursi, dan 3 akhir surat Al-Baqarah, lam yaqrabhu wala ahlahu yauma idzin syaitanun, maka tidak akan mendekati kepada orang tadi juga ke keluarganya sahabat. Keluarganya akan aman damai bagi orang yang mengamalkan tadi hari ini dan seterusnya selagi diamalkan. Syaitonun, yaitu syaitan, jin kiriman dan lain sebagainya. Wala syai'un yakrahuhu, dan juga sesuatu yang tidak diinginkan, banyak hutang, ruwet,
rezeki seret yang tidak diinginkan apapun tidak akan mendekati pengamalnya sahabat. Wala yuqra'na ala majnunin, dan ayat ini yang tadi dikumpulkan itu sahabat tidak akan dibacakan atas orang yang gila illa afaqah, kecuali langsung sembuh sahabat. Jadi namun ada syaratnya agar ampuh keluarganya terdampak dengan amalan sahabat, suatu hal yang tidak diinginkan, kemiskinan, semelaratan, semuanya, hutang bisa tersalurkan dan dibacakan kepada orang gila langsung sembuh, itu syaratnya istiqomah sahabat. Paling tidak dibaca 40 hari berturut-turut, bukan sekedar 3 malam sahabat. Inilah khasiat secara hadis warid dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang 2 ayat surat Al-Baqarah dan 3 ayat dengan kombinasi tadi ayat kursi dan lain sebagainya sahabat. Namun sekarang saya mau mengijazahkan jika sahabat mengamalkan ini sudah dijamin pasti insya Allah biiznillah dengan kehebatan mukjizat 3 ayat akhir surat Al-Baqarah sahabat akan kaya raya, hutangnya lunas dan hajat-hajatnya akan terpenuhi. Amin ya rabbal alamin. Kabulkan ya Allah, nyatakan bagi orang yang mengamalkan ini, yaitu sahabat dibaca setiap hari entah malam ataupun siang, namun dianjurkan malam sahabat. 3 ayat akhir dari surat Al-Baqarah sahabat, yaitu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh sampai akhir, cukup dibaca 1 kali sahabat setiap malam. Namun ketika sudah selesai dibaca maka diulangi lagi berdoa dari potongan ayat sahabat. Niatkan doa di sini, yaitu ketika sahabat nih contohnya, ketika itu sahabat sudah bertawassul membaca kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kedua orang tua, dan hajat tujuan, dan Syekh Abdul Qadir Jailani, dan hajat-hajat tujuan difatihahkan. Setelah itu sahabat membaca Bismillahirrahmanirrahim, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yahsibukum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Stop sampai di sini sahabat. Langsung sahabat berdoa, angkat tangan, dan diulangi lagi ini sebagai doa sahabat, dan hajatnya setelah itu disebutkan, yaitu langsung angkat tangan dan berdoa Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ini yang dibuat doa. Setelah baca itu hajatnya diutarakan sahabat. Usahakan tiap malam diutarakan hajat-hajatnya, keinginannya, hutangnya semoga lunas. Insya Allah sebelum 40 hari sahabat akan merasakan mukjizat dari amalan ini. Yang penting sahabat ikhlas dan yakin dengan mukjizat ayat ini sahabat. Jadi arti doanya adalah Rabbana la tu'akhidna, ya Allah jangan hukum kami. Innasina aw akhtana, jika kami itu lupa, jika kami luput atau salah. Rabbana la tu'akhidna innasina aw akhtana rabbana wa la tahmil alaina, ya Allah jangan bebankan kepada kami isran, sebuah beban. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, seperti engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi, ya Allah jangan bebankan kepada kami barang hal la taqata lana bi yang kami tidak mampu untuk membebannya, bala, ujian dan lain sebagainya, jangan bebankan kepada kami ya Allah. Wa'fu anna, maafkan kami, waghfir lana, ampuni kami, warhamna, dan belas kasihi kami, sayang kami. Anta maulana, engkaulah wali kami, engkaulah penolong kami, penguasa kami. Anta maulana fansurna, maka tolonglah kami alal qaumil kafirin, atas kaum-kaum yang orang kafir. Seperti itu sahabat.
Semoga ini membawa barokah dan bermanfaat. Saran kami, amalkan ini setiap malam atau baca sebelum tidur sahabat, dan dibaca terus sehingga sahabat itu hafal, sehingga hafal di luar kepala, dan itu nanti beda juga keajaibannya.